Ya guys, halo, selamat siang ya. Udah mulai siang nih, udah di atas jam 10 kali ya. Udah sekitar jam 10 lah siang, karena memang udah panas di sini. Tadi itu aku bikin konten tentang Taman Nasional Baluran menuju ke sini nih. Nah, ini aku ngomongin tentang perjalananku ke Banyuwangi. Tadinya pengen bikin kontennya itu ini mungkin konten podcast ya, podcast. Nanti ya pulangnya aja aku pikir di sini aja. Cuma setelah sampai sini, sayang kalau misalnya nggak banyak-banyak bikin konten ya. Tapi memang aku kesini tuh bikin konten paling dikit ya seumur umur, semenjak aku bikin YouTube. Karena dengan aku hitung ya, konten yang ke bandara, Pantai Pulau Merah, Kawah Ijen, sama ini Taman Nasional Baluran, dan ini podcastnya ya paling 5 guys. Harusnya aku bisa bikin lebih, cuma ada salah satu kendala sih yang aku nggak bisa buat bikin banyak. Pertama juga, aku kesini nggak bikin konten kuliner, karena emang sini kulinernya nggak nggak banyak ya variasinya, nggak banyak macam lah, nggak kurang berkembang lah untuk Banyuwangi untuk kulinernya ya guys. Oh, tuh ada bocah-bocah. Itu terus juga kemarin tuh waktu ke Kawajan aku sempet ini ya, tato di sini kok nih sakit. Ini sampai sekarang udah lumayan sih, teman masih berasa sakit. Berasa sakit itu semenjak dari berangkat dari homestay ya, kalau nggak salah, kalau aku ingat ya. Semenjak berangkat homestay itu udah mulai sakit di sini. Uh, Terus juga uh, pas nyampe di Kawah Ijen, uh, apa udah mulai makin berasa sakit, cuma nggak terlalu mengganggu aktivitas sampai berjalan bersakit. uh, Cuman ya aku tetaplah aku mendaki ke Kawah Ijen. Nah, yang jadi fatalnya adalah pas berangkat aku udah makan kan nasi soto sama telur gitu, makan udah cukup lah. Nah, aku udah pikir tuh nanti pas pulangnya aku makan tuh, dan emang perjalanan ke sana berat banget. Nanti kan nonton aja kontenku sebelumnya ke Kawijen tuh, ekstrim banget. Yang tadinya aku pikir ekstrimnya itu adalah perjalanan dari kota Banyuwangi ke pos Kawijen. Ternyata tuh yang ekstrimnya adalah trekking pendakiannya ya, itu parah parah babis. Karena tuh treknya itu nggak ngebuat kalian nggak bisa istirahat gitu. Nggak ada treknya tuh, nggak ada landainya ya guys. Landainya ya kalau udah mulai mendekati kawah itu baru landai. Nah, dari bawah tuh terus terjal sudah setengah jam lebih, makin terjal lagi guys, dan makin ekstrim. Jadi nggak cuman pendakiannya tuh nggak cuman terjal ke atas, tapi berkelok juga. Itu yang membuat aku wow, ini kalau orang bukan orang yang biasa mendaki gunung ataupun curug, main ke curug, atau yang nggak biasa olahraga, dan dia udah punya umur ya, maksudnya udah di atas 30, itu wah parah itu sih. Mungkin kalau yang masih muda iyalah masih ini, cuman kalau yang udah ini udah di atas kepala 30 ya, itu parah sih, kayaknya berat bagi orang perkotaan ya. Nah, apalagi aku udah sampai kawahnya tuh, aku ke titik ranting. Itu spot foto yang paling ikonik di Kawah Ijen. Itu lebih jauh lagi guys, jalan lagi dari Kawah Ijen ke kurang lebih 20 menitan lah ya, 20 menitan. Itu kalau jalannya uh, tanpa henti ya. Dan ya secara normal itu bisa butuh waktu sampai ke ranting tuh dari bawah, itu bisa sampai 3 jam ya. Nah, dengan trekking yang berat gitu, nah aku pikir tuh entah pas jalan pulangnya tuh aku akan makan. Ya tuh pas jalan pulangnya tuh, jadi pas turun tuh nggak jauh tuh ada kantin tuh. Itu kantin kedua ya, dari aku hitungnya dari bawah ya, kantin kedua. Nyata tutup. Wah, itu aku udah shock tuh. Untungnya tuh kalau ada apa yang nemeninku Pak Muhammad,
Itu kalau kayak nonton kontenku sebelumnya tuh ada yang nemeninku Papa Muhammad. Eh, nah dia nyata bawa makan tuh dari rumah bekal disiapkan sama istrinya. Nah ada kue ya. Ya untungnya dia baik hati ngasih kuenya beberapa ke aku. Lumayan mengganjal perut, cuman tuh kurang, kalau menurut aku sih kurang kenyang ya. Karena kalau menurut aku kalau makan tuh ya paling minimal dengan telur ya, nasi telur. eh, eh, Kalau kue aja kurang cukup ya untuk energi buat mendaki. Nah pas turun tuh, wah itu jadi sangat menguras stamina aku ya, benar-benar. Ya memang sih turun enak kan, cuman kan kalian walaupun turunan itu enak, tidak memakan banyak energi, tapi kan buat nahan kaki, penahan kaki tuh guys. Nah itu berat. Dan baru aku pas makan tuh di parkiran, sampai di parkiran makan. Nah itu di sini ku tuh makin lebih sakit lagi tuh guys. Jadi aku begini aja tuh sakit. Ini kalau ini udah lumayan nih, udah enggak. Nah ini udah enggak nih. Sakitnya dikit doang sih, dikit doang. Bahkan tuh untuk noleh begini aja aku susah gitu guys. Nah jadinya makan tuh di pas ke Kawah Ijen itu tadinya aku mau bikin mungkin 4 konten wisata ya, akhirnya cuma jadi 2 doang tuh guys ya. Ya aku bikin podcast ngomong-ngomong ngalung ngidul nggak jelas sama Pak Muhammad, sama ya itu perjalananku ke Kawah Ijen. Jadi kayaknya aku udah stamina aku tuh makan habis ya. Harusnya tuh pas turun nyampe di kantin kedua aku makan dulu sebelum turun melanjutkan perjalanan lebih jauh lagi. Nyata tuh tutup ya, karena emang kalau Kawah Ijen tuh bukanya itu dari jam 3 pagi sampai jam 12 siang guys. Jadi di atas itu udah untuk mendaki tuh udah ditutup, dan kantin juga udah ini ya. Makanya kalau menurut aku kalau kalian ke Kawah Ijen, kalau kalian berangkat yang kayak aku nih pagi-pagi, bukannya subuh ya ataupun malam-malam, itu ya kalian siapin pembekalan buat pulangnya ya. Jadi kalian pas berangkat makan, pas turun pun harus makan guys, karena itu bener. Kalian makan nih sebelum mendaki, pas sampai di atas energi kalian udah habis. Kayaknya pendakian itu berat banget, terjal banget. Dan treknya itu bukan jalanan berbatu kecil-kecil ya, kayak jadi treknya itu pasir-pasir gitu. Jadi kalian harus benar-benar napak ini ya, benar-benar napak ya supaya nggak terpleset, karena pas itu kan licin ya. Yang untungnya pas jalan pulang tuh hujan nggak deras sih, hujannya nggak deras. Nah itu kalau pasir kena air tuh agak sedikit lebih lengket lah. Nah, cuman tetap aja pegel ya buat nahan kaki supaya apa, nggak keprosok ke bawah gitu. Nah kalau yang ke Pantai Pulau Merah itu juga aku jalannya kesiangan ya, mau nggak mau ya, karena aku juga datangnya udah jalan nyampe di penginapan aja jam 10, jalan jam 11. Ini aku juga nunggu moto datang ya. Nah wow nyanyinya kenceng banget. Ini kayak mungkin nggak kedengeran ya, aku pakai audio external. Cuman kalau aku pakai audionya dari handphone tuh pasti kedengeran banget, suaraku udah nggak kedengeran lah. Jadi perjalanannya jauh, aku nyampe di Pantai Pulau Merah aja jam 3 lewat lah, jam 3 lewat. Jadi ya harusnya aku pengen bikin konten Teluk Hijau, cuman nggak keburu lah. Kalau aku jalannya jam 7, nah itu baru. Cuma emang di sini di Banyuwangi itu jalan tadi aja aku jalan jam 6 lewat lah. Itu emang kalau di sini tuh jam 5 udah terang banget guys. Ya. Jadi ya jam 6 jam 7 itu udah bisa jalan buat jalan-jalan. Memang udah terang sih. Beda kalau di Jogja ya. Di Jogja tuh jam 6 baru terangnya ya. Nah, Pak. Gitu. Oke. Oke. Aku udah mau mengakhirin aja. Jadi ya apa tadi? Terus juga kesini ya harusnya aku bikin konten Pantai Bama, enggak juga. Jadi ya kesini makanya aku seringin dengan konten podcast ya. Jadi supaya bisa apa? Ada banyak lah. Jadi nggak cuma sekedar tempat wisata doang ya.
yang itu juga aku kunjungi dikit ya. Yang sebenarnya paling banyak, soalnya paling bisa aku maksimal itu di Kawah Ijen. Kayaknya itu tempat wisata tuh deket-deket banget letaknya. Beda sama Pantai Pulau Merah sama Tok Hijau, itu masih 1 jam tuh jaraknya. Nah, kalau Kawah Ijen tuh di situ tuh ada banyak tempat wisata. Yang bedanya cuman jaraknya itu paling beberapa puluh menit lah. Itu salah satunya yang deket itu Kawah Wurung ya. Terus ada air terjun Gentongan, air terjun Jagir, itu deket-deket semua. Cuman ya karena aku udah kehabisan stamina, aku udah habis banget. Udah benar-benar nggak kuat, dan ini aku udah sakit banget. Bahkan buat sedikit begini aja sakit, nggak bisa. Oh, ini udah rada mendingan nih. Nah, makanya aku bilang ya sayang banget sih. Dan ya kesini juga pas hari ketiga. Nanti malam aku pulang. Ini ketekku gatel. Nanti malam aku pulang. Jadi hari ketiga ya ke Taman Nasional Gunung Baluran ini ya dapatnya segini doang. Harusnya di Pantai Bama dapat, bisa juga. Dan sedikit cerita ya tentang wisata ke Banyuwangi. Orang sini baik-baik juga. Apa, sebenarnya kemarin tuh ada kendala dengan motor yang aku sewa. Jadi pas hari pertama pulang dari Pantai Pulau Merah, nyampe malamnya tuh pas nyampe malamnya tuh yang bapak pengelola bapak yang punya homestay itu bilang ke aku, ini kok bawa bensin. Nah, aku belum ngecek tuh, maksudnya belum ada tanda-tanda apa-apa gitu. Oh, aku bilang mungkin itunya doang tuh, tutup bensinnya, tutup tangki bensin mungkin kurang rapet. Nggak lama tuh aku istirahat di dalam kamar, nggak lama diketok lagi, mas ini bau bensinnya makin ini loh, makin kuat. Terus juga itu di bawah motornya kayak bensinnya bocor. Pas aku cek, wow, itu bocornya parah, ada 2 titik. Dan bocornya tuh maksudnya banyak yang apa, tapi selama perjalanan ke Pantai Pulau Merah aku nggak ngerasa itu motor kenapa-napa ya. Langsung aku WA yang pihak rental ya, dengan cepat, baik, sigap, langsung motor pengganti dikirim. Dan nggak berbelit-belit, prosesnya cepat, baik. Dan ya aku senang gitu, ternyata orang sini baik-baik, orang Banyuwangi. Dan juga pas di Kawah Ijen juga baik. Di Pantai Pulau Merah tuh punya cerita. Aku masuknya gratis guys. Pasti konten itu aku nggak cerita ya. Jadi karena kan itu kan Pantai Pulau Merah wisatanya tutup. Setiap hari Senin tuh pasti tutup. Jadi kalian kalau ke Pantai Pulau Merah jangan di hari Senin. Nah, aku tanya orang situ, mas gimana kalau mau masuk ke dalam nih ya. Terus orang itu bilangin masuk, belok ke kiri aja, nanti itu ada jalan kecil, nanti di ujung itu ada jalan masuk ke Pantai Pulau Merah. Pas jalan masuk, nyampe di warung, aku makan, bikin konten, foto-foto, pulang. Biaya parkir pun nggak dipungut ya. Tapi ya hal itu jangan diikutin ya, ya itu karena aku juga kalau misalnya nggak kayak gitu nggak bisa bikin konten gitu guys. Ya kalau misalnya aku ditagih untuk bayar ya aku bayar sih. Cuman memang nggak ada yang nagih, nggak ada. Terus aku juga baru tahu, aku sempat ngobrol di Kawah Ijen saat mendaki dengan 3 orang yang berteman melalui Facebook. Dari mereka tuh aku baru tahu ternyata kalau kamu mau ke Banyuwangi itu ada kereta, tapi keretanya itu hanya ada dari Yogyakarta Banyuwangi guys. Jadi kalau dari Jakarta Banyuwangi belum ada. Jadi yang paling jauh itu Jogja. Jadi mungkin kalau kalian misalnya mau menghemat, kalau misalnya nggak mau naik pesawat, emang sekarang juga naik pesawat tuh ribet guys. Mulai kemarin tuh 19 Oktober tuh kalau naik pesawat tuh harus tes PCR, nggak bisa tes antigen dengan vaksinasi kedua, nggak bisa. Mau vaksinasi pertama kedua itu tetap tes PCR, itu ribet. Nah kalau dengan kereta kan bisa dengan antigen. Nah ya kalian dari Jakarta nyambung, naik dulu ke Jogja baru nyambung ke Banyuwangi. Itu aku baru tahu terlambat ya, setelah aku udah pesan bus
ke Surabaya, lalu dari Surabaya naik kereta ke Jakarta. Itu aku baru tahu, jadi aku agak nyesel juga, nyesel karena ternyata ya, Banyuwangi Jogja itu murah, 94.000. Aku cek di aplikasi dan bisa menghemat lah, harusnya aku bisa menghemat, cuman ya sudahlah, pengalaman lah, buat pengalaman nanti ke depannya kalau mau kesini ya naik kereta dari Jogja aja ke Banyuwangi. Karena memang untuk sekarang tuh kalau naik pesawat ya ribet. eh yang bikin aku kesel gini loh, ya mungkin aku nggak kena dampaknya sih, cuman bayangin orang yang kalau yang kena dampaknya kenapa mendadak guys pemberitahuannya. Jadi ngumumin tanggal 19, diberlakukannya mulai tanggal 19. Ya kalau orang yang udah terlanjur jalan nih naik pesawat, entah pokoknya ke luar Pulau Jawa, kan dia nggak mungkin balik lagi dengan kendaraan, ya susah ya, dia pasti balik lagi dengan pesawat. Dia udah berangkat, yang mau nggak mau kan pulang harus dengan pesawat juga, dan harus tes PCR yang harganya tuh nggak murah ya. Makanya aku bilang wah ini pengumumannya kayak gini emang orang apa ya, emang nyari duit gampang gitu ya. Pemerintah setelah mengumumkan hari ini melakukan hari ini, harusnya tuh ngumumin hari ini melakukan lagi seminggu gitu loh, jangan ngumumin hari ini dilakukan hari ini gitu. Paling nggak kan orang nanti bisa apa, reschedule atau membatalkan atau di refund. Nah udah mendadak ini susah kan kalau orang udah jalan. Untungnya aku berangkat tanggal 18 Oktober, jadi belum diberlakukan sama sekali, dengan cukup dengan tes antigen. Itu aku di rumah sakit Ibnu Sia ya kalau nggak salah. Pokoknya itu ada di daerah Grogol, dari Jalan Dr. Nurdin, nggak jauh dari Jalan Makaliwe kalau nggak salah. Oh, anginnya kencang banget. Ya, jadi itu cerita yang bisa aku ingat selama perjalanan ke Banyuwangi. Kalau kalian mau kesini, salah satu ikonnya tuh Kawah Ijen. Itu ya persiapkan diri dengan baik banget, maksudnya olahraga lah. Kalau kalian yang udah terbiasa naik gunung mungkin ya udah nggak kaget gitu ya. Cuman kalau yang belum terbiasa, wah itu karena apa ya? Karena kalau misalnya dari Kawah Ijen kalian naik nih nggak kuat, ada yang nyawarin jasa troli. Cuman tuh untuk naik tuh naikin jasa troli tuh nggak murah loh. Karena untuk jasanya tuh kalau naiknya ya itu mereka nawarin jasa dengan harga 800.000. Karena itu butuh 4 orang untuk mendorong naik ke atas guys. Kenapa sampai butuh 4 orang? Pertama emang jalurnya treknya terjal banget. Terus juga jalanannya tuh sepanjang jalan tuh ya pasir-pasir gitu guys. Jadi kalau kalian nggak kuat pijakannya tuh pasti kepleset. Dan lebih beda kalau misalnya jalannya padat ya, apalagi kalau aspal. Ini ngomong-ngomong nih, handphoneku tadi sempet jatuh, maksudnya mau jatuh ya ke bawah angin. Kalau aku nggak nahan jatuh tuh. Gitu guys. Oke. Jadi ya bagus sih Kawah Ijen. Tapi ya kalau kalian kesana tanpa persiapan ya, dan yang kalau kalian nonton di kontenku di Kawah Ijen, Blue Fire tuh udah sulit untuk dilihat lah. Jadi kalau menurut aku sih Blue Fire sulit dilihat. Paling yang orang incar tuh kalau jalan malam menuju ke Kawah Ijen, itu Blue Fire. Kedua sunrise. Cuman kalau menurut aku di masa sekarang ini kedua ini nggak bisa kalian capai, dua-dua ini guys. Pertama, kenapa loketnya itu dibuka jam 3 pagi. Untuk lama pendakian ya, untuk normalnya ya, kalau aku kan mendakinya itu tanpa istirahat ya, maksudnya istirahatnya bentar-bentar doang. Normalnya itu pendakian 2 jam. Tapi kalau kalian mendaki lebih banyak lagi, kalian akan lebih lama lagi. Karena kenapa? Pertama, kalau banyak orang nih mendakinya, berkelompok 6 orang, 5 orang, entah 3 orang gitu. Itu kalian pasti nanti main tunggu-tungguan. Satu yang capek istirahat dulu, kedua ada yang capek istirahat lagi, yang ketiga ini capek, si A capek, si B capek, nanti ya gitu.
Jadi makin lebih banyak istirahatnya kalau makin banyak orang yang ini ya, kayak naiknya beramai-ramai. Kalau aku sendiri, jadi istirahatnya pun maksudnya nggak banyak, nggak sering-sering lah, dikit-dikit dikit banget. Aku istirahat tuh nggak nyampe 5 menit ya, pokoknya untuk normalin nafas aja. Terus juga kalau kayak mendaki beramai-ramai gitu, itu kalian pasti ngobrol-ngobrol bercanda sepanjang jalan. Itu malah bikin ngap. Kenapa? Seharusnya kalian bisa untuk tarik nafas, malah menggunakan untuk ngobrol. Makanya akan lebih lama, karena kan harusnya akan lebih ngap gitu loh kalau kalian tengah-tengah napas kalian, kalau kalian mendaki sambil ngobrol terus, bercanda, tawa, akhirnya makin lama mendakinya, mencapai puncaknya tuh makin lama. Jadi normalnya tuh 2 jam, itu bawa sampai bibir kawah ya, sampai bibir kawah. Nah kalau kalian mau sampai ke sunrise nya, titik sunrise, itu lebih lama lagi guys, bisa setengah jam lebih, bisa 40 menit, bisa kurang lebih. Jadi normalnya ya 3 jam. Jadi masalahnya loketnya itu dibuka jam 3 pagi, nyampe di bibir kawah aja itu udah jam 5. Itu udah terang guys, jam 5 tuh udah terang, udah nggak mungkin lihat bullfire juga, udah nggak mungkin juga ngelihat sunrise. Kecuali kayak mau misalnya bayar lebih ya, 800.000 untuk pakai jasa troli. Itu pun aku bilang, kalau misalnya pakai jasa troli ya, kalau pendakian sampai bibir kawah 1,5 jam, tetap nggak keburu guys, karena jam 5 tuh udah terang. Paling nggak tuh kalian jam 4 lah, minimal tuh jam 4 tuh kalian udah nyampe di titik sunrise. Jadi blue fire juga sulit lah, makanya aku bilang kalau untuk di masa sekarang ini, kecuali dibukanya loketnya itu jam 1 itu baru. Tapi ya itu kembali lagi ke kalian masing-masing sih. Kalau kalian mau punya uang lebih, mau membayar lebih, silakan. Tapi untuk masa-masa sekarang ini kayaknya terlalu memaksakan juga ya. Kayaknya pakai jasa troli juga nggak mungkin ya, jam 3, 1 jam, 4 jam, 1,5 jam lah kalau misalnya pakai jasa troli nih, sampai ke titik santai. Kayaknya 4:30 juga udah mulai ini ya, sulit lah. Kalau untuk orang tua ya, yang udah fisiknya nggak terbiasa lah, entah karena usia, entah jarang olahraga, jarang mendaki gunung, sulit pakai jasa troli juga sulit. Waktu 1,5 jam tuh sulit ya kalau kalian bukan fisiknya nggak terlatih ya. Jadi tapi aku senangnya Kawijen tuh fasilitas udah lengkap banget, karena di puncak tuh ada tower sinyal. Jadi kalian bisa live, bisa bikin live, entah Instagram, entah YouTube, apa ya, ngasih tahu ke follower apa kemana, subscriber kalian, oh ini ada di Kawah Ijen, bisa tuh live, siaran langsung. Cuma aku nggak ngelakuin tuh, aku nggak sampai segitunya lah. Maksudnya sampai segitunya apa ya, pamer ya, pamer gitu. Ini copot lagi nih guys, ini aku nggak potong. Jadi gitu perjalananku ke Ijen ini cukup lama, tapi ya sengaja aku lamain supaya apa, nggak sia-sia aku ini. Perjalananku ke kota lain yang paling dikit ya, biasanya aku bisa dapat banyak. Pernah aku bisa dapat 16 konten apa, ini yang paling dikit lah. Makanya aku tadi ngobrol supaya cari bahan apa, supaya bikin lama. Oke, nanti malam aku balik. Jadi aku dari kota Banyuwangi, aku naik bus jam 8 malam, nyampe di Surabaya itu jam 7 pagi. Baru nanti aku nyambung lagi dari Surabaya naik kereta ke Jakarta, itu di Surabaya itu jam 12-an lah. Nyampe di Jakarta jam 12 malam, jam 12 malam lewat 10 tuh guys. Ya aku juga udah ya sudah cukup lah. Makasih ya udah menonton, udah mendengarkan. Moga-moga yang misalnya yang mendengarkan memang kalian mau ke sini, ke Banyuwangi, tips yang dari aku bisa bermanfaat gitu guys. Dan juga ya kalau kalian mau ngomongnya tips kampung Pakisin, homestaynya sih sederhana teman, aku bilang oke banget. Sederhana tuh udah mati, itu sebenarnya sih rumah
rumah biasa dijadikan homestay. Cuma fasilitasnya lengkap, kamar mandi, anduk itu, kipas anginnya gede, terus juga ada wifi, TV, keren lah, keren. Cuma emang masuk ke dalamnya gang sih. Jadi kalau kalian misalnya pakai mobil susah lah. Ya ada sih mungkin disediain jasa untuk parkir mobil. Cuman ya aku bilang tuh udah murah, nggak nyampe 70.000 guys semalam. Tapi orangnya juga ramah, baik hati. Nah, terus juga oh ya ini untuk rental motor kalian sekaligus aku promosin. Itu namanya rental motor itu Igenation. Nanti kalau ada nomornya, aku punya nomornya, nanti aku tertera di sini. Kalau kalian mau jalan-jalan ke Banyuwangi, rentalnya sini aja. Orangnya baik banget. Motornya akan diantarkan ke homestay kalian, free jasa antar. Terus juga kalau ada apa-apa, orangnya bertanggung jawab banget, yang pihak rental. Dijamin kalian puas banget ya. Motornya bagus. Ini terawat banget nih, yang motor aku sewa. Oke, saya cukup. Makasih sudah menonton. Aku udah ngomong panjang lebar, emang aku sengaja supaya karena ini ke Banyuwangi, sayang ya aku udah jauh-jauh cuma dapat kontennya dikit. Ya udahlah, aku bikin konten yang podcast di sini agak kelamaan biar panjang lah durasinya gitu guys. Tonton terus konten-kontenku berikutnya, nantikan apa lagi yang akan aku buat, dan jangan lupa subscribe untuk